Ada yang masih ingat? Atau mungkin kita dari relasi dulu ya? Dan B himpunan tak kosong. Relasi F dari A dan B ini disebut fungsi. Ya. Relasi itu kan pemetaan ya, pemetaan dari A ke gitu ya. Kita punya relasi itu berarti ya memetakan ya. Jadi ini ada temannya ke sana, ada temannya ke sana, gitu kan? Itu relasi. Tapi ada kondisi tertentu sehingga kita bisa menyebut F itu fungsi. Ketika apa? Setiap anggota di A ini ada dengan tunggal anggota B, sehingga Y sama dengan Fx, gitu kan? Jadi misalnya kita punya di sini, ini harus ke semuanya. Ini punya teman di B gitu. Katakan di sini sama di sini. Ini nggak punya teman nggak apa-apa. Tapi yang jelas semua anggota di A ini harus punya teman ya, dan dengan tunggal punya teman. Jadi kalau ini katakanlah di sini adalah A1 gitu. A1 punya temannya B1 di sini. Tapi kalau misalkan A1 juga punya teman di sini B2 misalnya gini, maka ini dia gagal untuk menjadi fungsi. Jadi dia cuma relasi aja tapi dia bukan fungsi. Gitu ya. Masih ingat ya konsep fungsi di bilangan real? Masih ingat? Baik, kita lanjutkan ya. Nah, itu kalau di bilangan real ya, itu fungsi di himpunan real, gitu kan. Nah, sekarang kita akan memperluas dia untuk kita punya domainnya itu kita ambil di dalam himpunan bilangan kompleks. Bagaimana itu didefinisikan? Ya. Nah, fungsi F didefinisikan pada A adalah suatu aturan yang memasangkan setiap Z dengan W anggota C. Dalam hal ini, bilangan kompleks Z disebut nilai fungsi F di titik Z dan ditulis FZ. Jadi bisa kita tuliskan W sama dengan FZ. Bedanya apa sih di sini? Dari definisi ini sama yang definisi ini? Kelihatan perbedaannya? Apa yang membedakan definisi kita di fungsi real sama sekarang kita punya di fungsi variabel kompleks? Ada nggak? Ada yang bisa bantu saya? Apakah ada perbedaan? Setiap ya, memasangkan setiap, ini masih setiap. Di sini terdapat dengan tunggal, memasangkan dengan tunggal ke suatu Y, gitu kan. Sedangkan di sini dia nggak ditulis nih. Dia cuman memasangkan setiap Z dengan W elemen C. Jadi yang penting terpasangkan aja, gitu kan? Yang penting dia terpasangkan, ada temennya di mana? Di yang kodomannya, gitu kan? Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, mari kita lihat di sini. Nah, kita sebut himpunan A ini merupakan domain fungsi atau daerah definisi. Di dalam fungsi variabel kompleks ya, perlu kita bedakan antara pengertian domain dan domain definisi. Oke. Domain definisi ini belum tentu merupakan domain. Domain definisi suatu fungsi ya, itu belum tentu merupakan domain. Masih ingat ya definisi domain yang kemarin yang di himpunan itu ya, dia terbuka, terhubung gitu ya. Tapi yang disebut domain definisi fungsi itu bukan harus pasti seperti domain yang kita punya di definisi sebelumnya. Oke ya, bisa kita bedakan ya. Jadi nanti yang akan kita bahas di sini adalah domain fungsi, dan domain fungsi itu secara umum itu berbeda dengan domain yang minggu lalu kita bicarakan. Oke. Nah, kalau misalnya domain definisi suatu fungsi F tidak disebutkan secara eksplisit, maka kita sepakati bahwa domain definisi adalah apa? Himpunan terbesar sehingga fungsi F terdefinisikan. Ya, jadi yang akan kita sebut sebagai domain definisi adalah himpunan terbesar
sehingga fungsi f ini terdefinisikan pada himpunan tersebut. Misalnya gini, kita punya fz sama dengan 1 per z min 1. Maka domain definisinya apa? Oh, domain definisinya berarti semua bilangan kompleks asalkan tidak sama dengan 1. Kenapa? Karena dia kalau sama dengan 1, dia tidak terdefinisi, gitu kan? Makanya yang tidak sama dengan 1, itu tadi kita berikan syarat supaya dia menjadi domain definisi. Oke ya? Nah, selanjutnya domain definisi itu dinotasikan dengan DF. Nah, domain definisi ini bisa kita artikan kalau misalkan di bilangan fungsi real itu sama saja kita mencari domain ya. Cuman di sini disebutnya sebagai domain definisi. Ya, definisinya sama di mana fungsi f dapat terdefinisi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas? Jelas, Bu. Oke ya. Baik. Sekarang misalkan saya punya fungsi f, kemudian z anggota domain fungsi f, dan juga titik z sama dengan x plus y. Jika nilai f di z adalah w, kan tadi dituliskan sebagai fz sama dengan w. Nah, kemudian jika w ini kita tuliskan sebagai u plus iv, maka bisa kita tuliskan f z tadi x plus y sama dengan w-nya tadi adalah u plus iv. Jadi, kalau gitu, dapat difahami bahwa bilangan real u dan v ini masing-masing ditentukan oleh variabel real x, y. Ya kan? Berarti kalau gitu, u ini adalah fungsi real gitu ya. Fungsi dengan hasilnya itu real ya. Ux ini real ya. Dia bilangan real. X, y-nya dia kompleks. Gitu kan? Jadi ini adalah u itu berarti bisa kita pandang sebagai fungsi dari R2 ke R, gitu kan? Atau XY ini dibawa ke sana menjadi U XY anggota bilangan real, gitu ya. U dan V-nya sama-sama fungsi real, fungsi bernilai real, akan tetapi domainnya adalah bisa kita pandang sebagai R2 atau bisa kita pandang sebagai C juga nggak masalah, gitu ya. Jadi dapat dituliskan, oke, FZ sama dengan UXY ditambah IVXY. Ya, jadi nanti kalau misalkan saya tuliskan F sama dengan U plus IV, ya, dapat teman-teman pahami bahwa yang saya maksudkan di sini adalah FZ sama dengan UX, Y ditambah VX, Y. Oke. Nah, selain itu bisa kita pandang Z ini sebagai fungsi dua variabel, cuman variabelnya itu adalah variabel R dan theta, betul ya? Selain kita bisa lihat, kita pandang sebagai variabel dua variabel X dan Y atau pasangan berurutan X, Y. Nah, si Z ini juga bisa kita pandang sebagai bisa kita pandang sebagai pasangan berurutan R theta, benar ya? R theta, ya. Berarti kalau gitu, nanti kalau kita tuliskan di sini FZ, Z-nya itu kita masukkan R cos theta ditambah I sin theta, ya kan? Berarti kalau gitu ini adalah sama dengan U plus IV, masih sama. Maka kalau gitu, U ini merupakan bisa kita pandang sebagai dari R2 ke R, tapi variabelnya yang dibawa apa? R theta dibawa ke U R theta, dan ini bilangan real. Ya, cuman kita menggunakan variabel yang berbeda. Tadinya, kalau misalnya Z ini kita pandang sebagai X plus Y, maka kita dapatkan U XY, V XY, dan ketika Z ini kita pandang sebagai ZR theta, berarti nanti U-nya juga kita pandang sebagai UR theta dan V-nya juga VR theta.
Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Iya, saya beri contoh di sini. Nah, saya punya FZ ini apa? FZ ini FZ ini Z plus konjugat Z ditambah I modulus Z. Ya, kalau kita pandang Z-nya ini sama dengan X plus Y, maka kita peroleh Z-nya ini diganti X plus Y, ya. Kemudian konjugat Z-nya adalah X min Y, kemudian modulus Z-nya itu apa? Modulus Z-nya berarti X kuadrat plus Y kuadrat di akar, benar ya? Oke, I akar X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, selanjutnya, kita akan menentukan bentuk F sama dengan U plus IV. Jadinya seperti apa ya kalau mau kita pandang F sama dengan U plus IV? Berarti kan kita butuh F ini dibentuk U itu adalah bagian real, ya, dan V-nya itu adalah bagian imajinernya, iya kan? Wah, berarti kita harus lihat dulu, ini jadi apa ini? Oh, ini cancel, plus IY, min IY kan cancel. Ya, jadi kita tinggal punya di sini itu sama dengan 2X ditambah I akar X kuadrat plus Y kuadrat. Benar ya? Dan ini sudah saya tuliskan di sebelah kanannya ini kan? Oke, jadi kalau gitu bisa kita tentukan U dan V-nya dong berarti. Fungsi U-nya. Fungsi U-nya apa berarti? Fungsi Oke, 2X ya, bagian realnya. Kemudian fungsi V-nya adalah akar X kuadrat tambah Y kuadrat. akar X kuadrat plus Y kuadrat ya. Jadi kita bisa buka dia terlebih dahulu sehingga kita bisa menemukan si U dan V-nya. Oke ya. Selanjutnya, kalau misalkan ini sekarang kita pandang sebagai Z-nya itu ada di bentuk bentuk kutub ya. Jadi Z-nya kita anggap sebagai R cis theta. Ya. Maka FZ yang sama dengan Z kuadrat ini sama dengan apa? Berarti Z kuadrat kan R cis theta dikuadratkan ya. Nah, ini harusnya kuadratnya ini harusnya di sini ya. Harusnya gini ya kuadratnya ya. Ya kan? Sehingga R-nya kena kuadrat, kemudian cis dikuadratkan ya. Sebenarnya ini bisa kita langsung ya, bisa kita langsung gunakan rumus de Moivre-nya ya di sini. Jadi kita punya R kuadrat dikali apa? Cis kuadrat. Ya udah berarti sudutnya aja dikalikan 2, gitu kan? Berarti kita punya R kuadrat cos 2 theta ditambah I sin 2 theta, atau ini bisa kita tuliskan sebagai R kuadrat cos 2 theta, sorry nggak kelihatan ya, ditambah I R kuadrat sin 2 theta. Sehingga kita dapatkan U R theta-nya adalah bagian realnya yaitu R kuadrat cos 2 theta, dan V R theta-nya apa? Bagian imajinernya yaitu R kuadrat sin theta. Begitu? Ada yang mau ditanyakan? Mohon maaf, Bu. Itu kok R sin theta plus I sin theta ya, Bu? Apakah kesalahan tulis atau bagaimana? R yang mana, Mbak? Yang itu, Bu, yang sama dengan F. Kan F R cos theta plus I sin theta sama dengan R sin theta plus I sin theta. Sebelah mana ya, Mbak ya? Itu iya itu, Bu. Yang ini? Bawahnya. Iya, yang itu. Ini? Bawahnya, Bu. Nah, yang itu. Di sini? Iya, kok itu sin semua ya, Bu? Oh iya, ini maksudnya cos ya. Di sini harusnya cis ya, berarti cos theta plus I sin theta. Bawahnya nggak ada kesalahan ketik ya? Benar ya? Oke, terima kasih Mbak koreksinya.
silahkan nanti kita nyatetnya ada koreksi ya, di sini harusnya kos. Oke ya, ke bawahnya nggak ada masalah ya Mbak ya? Iya Bu, sudah. Oke. Tidak ada masalah ya untuk menentukan U dan V-nya. Nah, nanti saya kasih latihan juga ya di sini. Nah, ini latihan untuk menentukan domain dan menentukan U dan V-nya dalam bentuk biasa dan bentuk kutubnya. Ya, semoga tidak ada masalah. Nanti dicoba aja ya. Dicoba di latihan bersama aja. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang tadi sedikit kita bahas ya. Apa sih perbedaannya? Tadi kan kita lihat, oh ternyata tuh sebenarnya ada perbedaan sedikit dari definisi fungsi variabel real dengan fungsi variabel kompleksnya. Ya. Nah, di sini diberikan penjelasannya ternyata berbeda halnya dengan fungsi variabel real yang dia itu bernilai tunggal, fungsi variabel kompleks dapat bernilai tidak tunggal ternyata. Ya, jadi memungkinkan untuk kita, misalnya kita punya di sini, itu dia punya cabang ke sini, juga punya cabang ke sini, itu masih kita pandang dia sebagai fungsi kompleks gitu loh. Nah, contohnya sebenarnya kemarin kita sudah punya ya. Contohnya sebenarnya kita punya, misalkan saya definisikan fz ini sama dengan z pangkat 1/4. Nah, z pangkat 1/4 ini itu kan merupakan akar pangkat 4 dari Z gitu ya. Nah, coba kalau teman-teman ingat-ingat lagi akar pangkat 4 dari Z. Kemarin kita punya hasilnya ada berapa bilangan ya? Yang dia itu merupakan akar pangkat 4 dari Z. Ada sebanyak berapa? Ada sebanyak 4 nilai ternyata loh kita punya ya. Ada Z0, Z1, Z2, Z4. Nah, ini kan merupakan salah satu contoh bahwa dia itu merupakan fungsi yang bernilai tidak tunggal. Ya kan? Bernilai tidak tunggal. Oke ya, contohnya sudah kebayang ya dengan kita punya akar bilangan kompleks. Oke. Baik. Kemudian jika kita mempunyai C0, C1, sampai Cn ya, dengan N yang bilangan asli, dia itu masing-masing konstanta kompleks ya, C0-nya dia tidak 0 ya, maka PNZ yang dia itu sama dengan C0 Z pangkat N, ditambah C1 Z pangkat N-1, ditambah dan seterusnya sampai Cn gitu ya. Ini disebut fungsi suku banyak atau polinomial berderajat N, dan polinomial ini juga sebenarnya sudah kita kenal di fungsi real ya. Ya. Nah, selanjutnya hasil bagi dua fungsi suku banyak ini disebut fungsi pecah rasional. Nah, ini masih bisa kita ambil ya konsepnya dari si fungsi real. Oke ya, kita pun juga punya ya